Kisnya terasa. Ganas Earl Grey-nya is very good. Bagus ya. Ya, aromanya keluar banget. Tuh kan, punya aku lebih bagus dari Zahra. Chef Juna juga bilang Earl Grey-ku tuh kerasa banget. Harusnya ini coklatku tuh enak. Coba aja ini semua keluar, pasti aku aman pasti nih. Oke, kalian sudah menyelesaikan challenge menduplikat ya coklat bonbon. Kita akan lihat hasilnya. Silakan kalian semua langsung ke depan. Present hidangan kalian di meja panjang ini. Sesuai urutannya. Antara senang dan sedih ya, ini membuat coklat dengan waktu 1 jam sangat challenge banget bagi aku. Tapi untungnya bukan coklatku aja yang nggak bisa keluar, teman-teman juga banyak yang nggak bisa keluar. Semua dipanggil ke depan dengan membawa hasil apa adanya. Walaupun coklat tuh gak keluar dari cetakan, ada yang lebih parah loh. Bang Azwar bawa piring kosong. Bang tuh piringnya gopo, hiasan. Akhirnya aku memutuskan kasih aja nih piring kosong. Aku berharap nanti Chef Juna suruh aku ambil coklat yang ada di blast freezer itu. Oke. Manik, Ya, Chef. kenapa coklatnya kok nggak keluar dari cetakannya? Nggak bisa keluar, Chef. Kamu tahu kenapa? Mungkin temperingnya salah, Chef. Oke, salah satunya tempering akan berpengaruh. Yang kedua juga mungkin belum cukup waktu untuk coklatnya ini ngeset waktu dimasukin ke dalam chiller. Chiller, ya, Chef. Tuh. Mohon maaf, Chef. Karena ini pertama kali aku ngelakuin tempering, terus bikin dessert seperti ini. Jadi mungkin aku kali ini gagal, tapi aku nanti bakalan belajar biar bisa seperti Chef Richie. Sama kalau diperhatikan juga seperti ini sebenarnya tidak bagus karena pada saat melakukan ini semuanya harus tertutup rata. Ya, Chef. Kalau enggak nanti bisa ada udara yang masuk di mana menimbulkan bakteria. Ya, Chef. Jujur selama aku di bench itu aku udah ngikutin banget step-stepnya Chef Richie. Untuk suhu temperingnya juga aku ikutin semuanya. Mungkin karena aku caranya nemper aja yang salah, mungkin itu yang bisa buat tempernya salah deh. Mau coba 3 kali keluarin? Boleh, Chef. Coba. Dan di depan aku diberi kesempatan lagi untuk tap-tap coklat aku selama 3 kali. Aku udah tap sangat keras banget. Dan juga tidak keluar ya, di sana aku udah namanya udah di titik yang pasrah. Oke. Oke. Zara. Ya, Chef. Baik, Zahra. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya dari sini kita bisa tahu ada shiny-nya. Jadi berarti kamu pengertian untuk mengolah cocoa butter dan coklatnya ini sudah cukup bagus. Sudah kelihatan kamu mengerti. Saya coba pegang, saya lihat bawahnya ya. Oke, ya, there is still layers. Jadi mungkin hanya kurang konsisten. Ada beberapa yang sudah cukup bagus. Wah, happy banget. Hidangan aku dipuji sama Chef Richie. Iya sih, Chef. Karena aku perhatiin semua stepnya Chef Richie secara benar. Aku pengen hasil aku semaksimal punya Chef Richie. Ini buru-buru kali terakhir ya? Iya, Chef. Iya. Makanya dia masih Kelihatan. gerenjel. Iya. Saya cukup happy ya melihat ini. Cuma tebal aja ya. Iya, Chef. Tadi Oke, udah keduanya notice itu tebal. dia yang penting sekali. Rasanya hidangan aku dicipin sama Chef Richie, aku kayak wah happy banget, nggak bisa aku explain dengan kata-kata. Jadi kalau coklat bonbon itu paling penting shell luarnya dan bawahnya itu sama tebal. Jadi sebenarnya dia cuma sebagai tempat menadah untuk si filling di dalamnya. Dasarnya masih belum set, Iya. sedikit kurang. Ya. Betul. Tapi feelingnya done well. Fillingnya done well. Feeling is good. Dapat crunchy-nya,
French Earl Grey tea juga keluar. Cuma ya ketebalannya kamu bisa lihat ya. Iya, Chef. Bagian Cookiesnya kurang atasnya. banyak sedikit. Oke. Wah, happy banget berulang kali dipuji sama Chef Richie. Oh my God, kayaknya nanti malam aku bakal tidur sangat nyenyak deh. Oke, next-nya. Kila. Kila. Mau coba di tap? Coba aja. Oh my God, it's my turn. Kita coba ketok, siapa tahu ada yang keluar. Please dong, ada yang keluar. Ketokan pertama, nggak ada yang keluar. Aku ketok kedua kali, kenceng banget. Tetap nggak ada yang keluar. Yuk, please yang terakhir, at least adalah yang keluar biar ada yang bisa dinilai. Bam! Apa Ada bentuknya? satu. Oh, shiny Oh, wow. lagi. Wow. There is one exactly. Tapi bagus. The shiny is really ya, nice. shiny, ya. Tadi dari sini sudah kelihatan dia shiny kok. Kalau saya semuanya sudah saya ikuti dengan baik, mungkin cuman cara pengaturan waktu saya tuh agak lama aja, Chef. Jadi aku masukin ke blast freezer-nya tuh detik-detik terakhir, paling 30 detik aja. Kelihatan karena kenapa? Berarti kita juga bisa mengidentifikasikan bahwa sebenarnya coklatnya sudah benar, cuman kamu time management-nya untuk memasukkan buruk ini di banget. chiller itu kurang lama. Tapi kalau dilihat dari sini, very nice. Thank you, Chef. Emang aku ini bener-bener bikinnya tuh sesuai sama apa yang Chef Richie demoin. Tapi sayangnya time management aku bener-bener kacau banget. Oh, dia cukup tipis ya. Oh, Oh, tebal juga ya. tebal juga. Tapi- Tapi nggak setebal Zara. Iya. Ini sebenarnya lebih tipis, lebih bagus. Dan cookiesnya Komposisi cookiesnya kayaknya juga Komposisinya cukup, bagus. ya. Alright. Oh ya, ini lebih tipis dari Zahra sih. Ya. Cookiesnya terasa Ganas Earl Grey-nya Ganasnya is very good. bagus ya. ya aromanya keluar banget. Tuh kan, punya aku lebih bagus dari Zahra. Chef Juna juga bilang Earl Grey-ku itu kerasa banget. Harusnya ini coklatku tuh enak. Coba aja ini semua keluar, pasti aku aman pasti nih. Alright, Covid. Hovin, Obvious. Silakan. Karena sudah melihat Akila sebelumnya nggak bisa keluar, jadi aku tenang aja, aku akan sama kayak Akila. Karena kurang lebih apa yang Akila lakukan, stepnya sama kayak aku. Jadi aku yakin banget juga kalau coklatku ini nggak bisa keluar. Oh, fit kok nggak keluar juga. Coba dibalik lagi. Sebenarnya kalau saya lihat, udah ada 2 nih. 3 yang Mau sebenarnya lepas. sudah mau keluar. Ini juga kelihatan kan sudah mau Iya. keluar. Juga mungkin ini problemnya selain di temperatur ya di time management kamu pada saat mendinginkan si coklatnya ini. itu dia ngelem dasarnya itu dia ngelem stuck. Iya, Kalau di birunya dia sudah lepas, tapi di coklatnya itu dia Betul. belum lepas. iya di bawahnya itu. Iya, betul. Makanya temperaturnya itu sangat berpengaruh. Tepat, ya. Seharusnya dibantu push aja sih. Kalau dia nggak pecah, Iya, bisa. nah, ini Ini ganasnya juga salah ya. Karena kalau dilihat teksturnya nggak smooth. nggak. Waktu di blendnya itu kurang halus. Karena ingat kalau krim, coklat itu emulsify antara oil dan water. Biofit biasanya menang challenge jago, tapi kalau ngikutin instruksi sama kayak stop and go agak-agak juga ya. Oke, Dani. Dani, Gimana ya cara ngeluarin yang bener? Coba gitu banding ya. Nggak 3 bisa kali kalau ya. tempernya nggak bagus ya nggak akan keluar. sama, cuman ada satu yang sebenarnya kelihatan nih sedikit Mau keluar, contracted, ya? mau keluar. Tapi kalau cuman satu kadang tidak mengasih tahu kita atau ada indikasi bahwa sebenarnya itu tempernya bagus ya. Sangat disayangkan. Dan bawahnya ini work of art, mungkin. Tadi saya juga bilang kan, cetakannya kan di atas, kenapa sampai samping-samping? Kayaknya saya salah strategi, Chef. Saya mencoba selesai terlalu cepat mungkin. Karena aku lihat Dani ini paling cepat kerjanya. Membuat coklat ini sepertinya stepnya banyak yang dilangkahin nih sama dia. Makanya hasilnya seperti itu. Saya lihat kamu tadi naburin cookiesnya cuma ditabur di atas begini kan? Iya, karena saya lihat waktunya sudah mau habis soalnya.
Where's the cookie? Mana cookie-nya? Nggak ada, orang cuma Baru ditaburin. ditabur. Kamu nggak pakai piping bag cookie-nya? Enggak, saya nggak ada waktu, No. Chef. See? Oh, di atas. Oh iya, karena mungkin ini ganasnya kamu masih liquid, belum ngeset. Ah, iya. Jadi begitu kamu taruh ke dalam, dia Dia tenggelam. masuk. Betul. Cookie-nya sticky ya. Harusnya kan ada crunch dikit. Ini masih lengket ya. Kak Dani, kamu nih idenya kocak-kocak ya Kak Dani. Harusnya kamu blend aja cookiesnya. Makanya Kak Dani, kalau misalkan Chef Richie udah bilang kayak gitu, jangan bandel. Bandel sih. Tapi tekstur ganasnya ini benar. Good. Iya bagus. Good. Ganas Very is good. smooth, creamy. Ya, ini bisa dibilang lumayan gagal total sih. Tapi untungnya ganasnya masih ada lumayan lah. Jadi ada titik terangnya juga. Oke, Daisy. Sedikit lebih Nice and biru, shiny. gelap ya. Sama warnanya dominan. Jadi sebenarnya mungkin ini nggak di-swirl terlalu banyak. Atau pada saat kamu kuasin, dianya semuanya turun. Jadi temperatur sebenarnya sangat efek. Kalau kamu temperaturnya perfect, dia pasti akan stay di cetakannya. Kalau enggak, dia akan turun lagi jadi gumpalan. Tetapi ngomongin selain itu, kamu bisa keluarin dari moldnya, itu sudah cukup bagus ya. Bagian bawahnya tebal kayaknya. Bawahnya kayaknya tebus. Oh iya, bagian dasarnya yang tebal banget. Aduh, sayang banget. Padahal bagian luar coklat aku itu udah tipisnya pas. Cuma pas bagian finishing di bawahnya itu yang agak tebel. Sayang banget. Bagian ininya ya, dasarnya ini yang buat nutup. Tebal sekali. Tapi keluar dari cetakan. Ada bumbung yang di freezer. Bisa dijual. Aku seneng banget Juri dan Chef Richie cicipin coklat aku. Semoga mereka suka ya. Problemnya jadi mungkin mirip sama yang punya Zahra. Keluar dua-duanya, tapi shellnya lebih tebal, jadi mempengaruhi rasa yang lain-lainnya. Baik, Chef. Sebenarnya kalau dilihat dari paling mirip komposisinya kamu antara rasio ganas dan rasio si cookiesnya. Cuman disayangkan hanya ketebalan shell di sealnya di bawah. Chef Richie bilang dari semua yang bikin coklat di sini, coklat bonbon yang paling mirip dengan yang dibuat Chef Richie itu punyaku. Wih, thank you ya Chef Richie, seneng banget. Maharani? Iya, Chef. Tuh, mana alasnya? Mau dicoba? Boleh, belum nyoba aku. Dapat kesempatan 3 kali getok, karena tadi di bench belum tak getok. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya nggak keluar, ya udah. Mau gimana lagi? Sisinya aja masih kotor. sloppy, agak masih coklatnya kotor, dia tebel. ngelem gitu, lengket jadinya. Mau keluarnya juga susah. Iya, Chef Juna. Ini tadi karena waktunya mobat mabit, aku nggak sempat buat bersihin pinggir-pinggirnya. Maaf ya, jadinya agak jelek. Oh, tebal sekali. Ini juga tebal domnya dia. Dan kelihatan juga, maksudnya dari semua moldnya, di coklatnya itu nggak ada satupun yang kekontraksi dari moldnya. Penguasaan temperaturnya belum cukup ya. Iya, Chef. Tadi waktu tempering dark coklatnya itu, suhunya stay di 33 sama 32. Karena kejar-kejaran waktu daripada coklatku nggak jadi, wes saya eksekusi aja dengan di temperatur 32. Ya, hasilnya kayak gini nih jadinya. Ini belum ketemper sih. Iya. Cookiesnya juga masih undercook sedikit. Kurang ya? Kurang. Flavor Earl Grey-nya ada, tapi juga kurang menonjol ya, kurang strong.
cookingnya kurang matang ya? Berasa Jadi soalnya. wanginya nggak keluar ya? Nggak keluar, betul. Cookingnya dibilang undercook sama Chef Renata. Kayaknya sih tadi atasnya udah brownie banget. Dan aku cicipi ya memang agak berpasir sedikit. Wah maaf ya Chef. Welcome to pressure test aku nek ngene iki Chef. Azwar, bisa dijelaskan? Mau dibanding piringnya? Lah ini Bang Azwar disuruh bawa coklat bonbon kok piring coklat. Coklatnya tadi masih di blast freezer, Chef. Tadi ada kesulitan sedikit, tadi jatuh, jadi aku ulang lagi. Jatuh? Apa Ya, yang tadi. jatuh? Ya, jadi waktu ini mau saat naruh itu jatuh. Jadi Jatuh di sebagian belakang atau di waktu mau ke situ. Jadi Oke. terpaksa aku harus balik lagi kan, ulang lagi. Ulang dari Ngulang awal? tempering lagi? Enggak, masukin lagi gitu. Cuma, oke. Oh, cuma masuk. Aku kasih piring kosong, sebenarnya aku punya harapan Chef Renata atau Chef Juna ini bisa memberikan kesempatan untuk mengambil coklat aku yang di blast freezer. Tapi rupanya enggak karena habis waktu. Kayaknya tak lihat tadi bareng nggak ada yang jatuh kok. Tapi ya wes lah sakarmu, dur rezekimu. Wes welcome to pressure test, wes paling gampang. Oke. Alright. Alright. Bagus ini shiny-nya keluar juga. Shining lah Chef, gimana? Namanya transparan kan? Coklatnya aja transparan, mantap itu dimakan. Bercanda ya Aswar. Teksturnya juga keras loh ini. Wow. Dia pilih piringnya bagus sama coklat. Saya baru tahu bisa bikin bentuknya kayak gini loh. Jujur, aku sebenarnya nggak kecewa sih sama diri aku sendiri. Aku yakin coklat yang aku buat sih bagus. Karena pun bench aku terlalu jauh dari yang lain, aku harus bolak-balik. Tapi aku nggak apa-apa, aku bangga sama diri aku sendiri. Aku yakin kalau Chef Juna suruh ambil coklat aku bisa itu buat yang bagus. Oke, kita sudah lihat ya hasil dari kalian. Chef Richie juga sudah memberikan penjelasan, edukasi yang tepat. Why you successful and why you are not. Oke. Sebelum kita lanjut, kita say big thank you dulu untuk Chef Richie sudah berkenan mampir. Thank you, Chef. Master Chef Indonesia Season 12. You have anything to say for them? Buat saya, untuk kalian, kalau kita di industri F&B, food and beverage, keep practicing, latihan terus, karena itu yang akan membuat kita menjadi lebih hebat. Kesalahan itu bukan sesuatu yang harus disedihkan atau dipikirin. Kita belajar dari kesalahan itu supaya untuk the next steps-nya kita akan jadi lebih baik. Jadi jangan pernah menyerah, keep practicing, itu aja. Terima kasih Chef Richie, ilmunya luar biasa. Aku tidak paham mendetail dengan coklat bonbon ini, akhirnya Chef Richie tunjukkan ke kita dan aku bisa tahu secara mendetail. Mungkin nanti akan aku coba lagi sekali untuk mendapatkan hasil yang perfect. Thank you ya Chef Richie, udah sempetin waktunya dan ajarin kita tempering coklat yang benar itu seperti apa. Ilmunya bermanfaat banget dan semoga Chef Richie di luar sana semakin sukses. Bye Chef Richie. Oke, kami sudah mencicipi semua hasil coklat bonbon dari kalian. Di sini memang diakui bekerja dengan coklat itu bukan suatu hal yang mudah dan kita tahu itu. Di sini terlihat jelas Zahra sama Desi yang berhasil tempering dan mengeluarkan coklat bonbonnya keluar dari cetakan. So, as simple as that, tidak perlu banyak omong, tidak perlu banyak komen. Selain Zahra dan Desi, silakan persiapkan diri di pressure test. Silakan. Zahra dan Desi, silakan naik ke atas. Yeay, ternyata aku aman dari pressure test. Jadinya nggak perlu masak deh, yeay. Selain Zara dan Desi, semuanya itu masuk ke pressure test. Ya, sedih banget sih aku karena ini pressure test aku yang ke-4 kalinya. Nggak apa-apa aku masuk pressure test, berhubung kan makin kesini orangnya makin jago-jago. Jadi masih ada kesempatan untuk di pressure test nanti aku membuktikan diri.